Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sriani selaku fasilitator CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Yang saya hormati Ibu Solihatun selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik supervisi akademik bersama dengan rekan saya yaitu Ibu Dian Oktavianti. Pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan tahapan supervisi akademik yang pertama yaitu pra-observasi. Berikut pra-observasi yang saya laksanakan. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Bu Ati. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Saya mengganggu waktunya enggak? Tidak. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Saya akan melaksanakan pra-observasi untuk kegiatan observasi besok di kelas Ibu gitu ya Bu ya. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan apa tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan, terus area atau kompetensi pengembangan yang Ibu kembangkan apa, serta strateginya seperti apa gitu ya Bu ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, saya sudah mengatakan bahwa saya akan melakukan observasi di kelas Ibu besok. Kegiatan ini, supervisi akademik ini bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi Ibu dalam mengajar gitu ya Bu ya, agar dapat menyampaikan materi dalam pembelajaran dengan mudah pada siswa gitu ya. Seperti yang sesuai dengan penilaian kinerja guru gitu ya Pak, ada 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan kompetensi profesional. Sebelumnya, menurut Ibu Dian, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan atau kembangkan dalam observasi besok? Yang ingin saya kembangkan untuk pembelajaran besok adalah kompetensi pedagogik dan juga kompetensi sosial. Berarti ada kompetensi pedagogik dan sosial gitu ya Bu ya. Untuk lebih spesifiknya kompetensi yang Ibu kembangkan nanti dalam proses pembelajaran besok di kelas ya. Untuk kompetensi pedagogik yang ingin saya tingkatkan adalah di mana kemampuan mengajar saya supaya lebih mudah diterima oleh siswa. Untuk kompetensi sosialnya yaitu berkaitan dengan sosial emosional saya, di mana ketika nanti ada atau saya menemui siswa saya yang kurang mampu atau tidak bisa mencapai apa yang pembelajaran hari itu, sehingga saya bisa mengontrol emosi saya. Berarti kompetensi pedagogiknya Ibu meningkatkan kemampuannya dalam mengajar sehingga murid bisa memahami materi gitu ya Bu ya. Yeah. Terus untuk kompetensi sosialnya Ibu bisa mengendalikan emosi Ibu terkait dengan siswa-siswa yang mungkin agak kesulitan dalam memahami pembelajaran gitu ya Bu ya. Selanjutnya kira-kira indikator ketercapaian dari kompetensi yang Ibu ingin kembangkan apa Bu? Ya. Untuk pedagogiknya adalah supaya nanti peserta didik saya lebih bisa aktif, tidak pasif, dan terjadi komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Berarti indikator kalau tercapai itu murid aktif dalam pembelajaran gitu ya Bu ya, terjadi komunikasi dua arah, tidak dari gurunya saja gitu ya. Biasanya kan guru saja. Ya, hanya dari guru dan mungkin murid hanya menerimanya saja gitu ya. Selanjutnya terkait dengan kompetensi yang Ibu kembangkan besok pada kegiatan pra-observasi ini, saya ingin melihat bagaimana kesiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran besok. Kira-kira dari ngobrol kita hari ini apa yang ingin Ibu harapkan? Yang saya harapkan kita bisa sharing Bu, saling bertukar pikiran supaya nanti ketika pembelajaran di kelas saya menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan ya, bisa saling sharing ya. Berarti kita sharing, tukar pendapat gitu ya Bu ya, terkait pengalaman kita dalam pembelajaran sehingga lebih menyenangkan gitu ya Bu ya. Selanjutnya kalau boleh tahu besok Ibu mengajar pelajaran apa? Ya, besok pelajarannya adalah
PKN atau yang disebut sekarang itu pendidikan Pancasila, karena di kelas 4 sudah diterapkan IKM. Jadi besok itu ada pendidikan Pancasila khususnya untuk bab kebinekaan. Bab kebinekaan gitu ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya sudah Ibu susun? Sudah. Apa itu? Tujuannya di RPP yaitu untuk mengenal dan mendalami keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Mengenal, memahami budaya lingkungan oleh anak-anak sekitar. Jadi besok Ibu akan mengajarkan pendidikan Pancasila, tujuannya yaitu mengenal kebudayaan di lingkungan sekitar gitu ya Bu ya. Di sini pasti Ibu sudah melakukan persiapan ya Bu ya terkait observasi besok. Kira-kira sudah sampai mana Bu persiapannya? Persiapannya seperti biasa, yang paling dipersiapkan itu RPP yang kita sebut kalau di IKM itu modul ajar, kemudian LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, kemudian lembar evaluasi, ada rubrik-rubriknya. Yang paling penting adalah media pembelajarannya sudah saya persiapkan. Jadi sudah lengkap sekali ya Bu ya yang akan Ibu laksanakan untuk besok. Nah di sini tentunya ada beberapa materi yang mungkin Ibu agak kesulitan untuk menyampaikannya pada siswa dan mungkin siswa juga kesulitan menerimanya. Kira-kira dalam hal apa Bu? Ya, dalam hal kemampuan siswa mungkin ya. Karena di kelas saya itu beraneka ragam kemampuan siswa. Ada yang dengan mudah menerima materi, ada yang sedang dan ada yang sulit atau lama. Jadi kendalanya mungkin di situ. Jadi tentang keberagaman siswa yang kemampuan ya, tentang keberagaman kemampuan siswa, ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Berarti Ibu akan mengadakan pembelajaran menggunakan media dengan memperhatikan kesiapan belajar siswa gitu ya Bu ya. Kira-kira berarti Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya. Karena mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya gitu. Nah kira-kira dalam pembelajaran diferensiasi biasanya kan ada pemberian bantuan pada siswa yang membutuhkan gitu ya. Bantuan seperti apa Bu yang akan Ibu lakukan? Bantuan dalam hal kalau ketika nanti mereka menerima pembelajaran, saya lebih fokuskan kepada anak-anak yang khususnya yang kurang atau di bawah rata-rata, akan saya lebih intens, saya lebih perhatikan dan juga memperhatikan sesuai dengan kemampuan tadi, yaitu media atau media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kemampuan mereka. Berarti Ibu akan melakukan pendampingan yang lebih gitu ya, yang intens kepada kelompok yang kemampuan belajarnya masih di bawah gitu ya Bu. Iya. Selanjutnya, apakah Ibu sudah memasukkan kompetensi KSE dalam pembelajaran tersebut? Sudah. Berdiferensi dan memperhatikan emosional tadi ya, sudah. Berarti dalam diskusi tersebut nanti Ibu melatih siswa untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, berrelasi gitu ya Bu ya, terus mengeluarkan pendapatnya, menghargai pendapat orang lain, dan berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab gitu ya Bu ya. Baik, berarti Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dan penerapan KSE dalam pembelajaran di kelas nanti. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu dapat dari diskusi kita hari ini? Ya. Dari diskusi kita kali ini, saya khususnya ya mendapat lebih banyak pandangan nanti, terus kemudian kesiapannya juga lebih siap untuk pembelajaran besok. Lebih siap. Nah, terkait dengan kompetensi yang Ibu kembangkan tadi ya, kembali ke awal ya, ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi sosial gitu ya Bu ya. Strategi apa yang Ibu susun untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Strateginya yaitu dengan menggunakan media yang bervariasi, di mana menyesuaikan kemampuan dari peserta didik, dari yang mudah, sedang dan sulit, karena sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Jadi medianya
bermacam-macam atau bervariasi. LKPD-nya juga bervariasi sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan keinginan mereka, dan nanti ketika belajar mereka akan senang. Jadi kayak tidak belajar tapi happy, senang. Happy tapi senang menerima pelajaran gitu ya. Betul. Berarti untuk meningkatkan kompetensi pedagogik ibu menerapkan pembelajaran dengan diferensiasi, menggunakan media yang menarik sehingga anak tidak terasa ternyata sudah belajar gitu ya. Ya, baik, sudah lengkap sekali strategi yang ibu siapkan untuk besok. Semoga pembelajaran besok dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana gitu ya Bu ya. Kira-kira sudah lengkap belum persiapan untuk besok Bu? Iya, masih ada kurang karena pembelajaran itu kan keberagaman. Jadi ada beberapa budaya yang saya akan sampaikan. Kadang kan anak-anak itu kalau disuruh membaca yang begitu banyak itu kan agak sulit menerima. Jadi saya membuat media pop-up di mana nanti di situ ada gambar-gambar, mereka bisa membuka seperti kayak buku cerita, ya, ada gambarnya, ada tulisannya lengkap. Jadi masih ada yang belum saya tempel. Mungkin itu kekurangan di situ. Kira-kira ibu mau melengkapinya kapan? Setelah ini. Setelah itu. Ya. Mungkin butuh bantuan? Mungkin untuk saat ini belum ya. Terima kasih. Ya. Nanti kalau saya butuh bisa minta sama Ibu Atik. Oh iya. Akan siap membantu Bu saya Bu. Iya. Baiklah, sampai bertemu pada kegiatan observasi besok di kelas ya Bu ya. Besok setelah observasi kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang lagi ya Bu ya, mengenai apa yang sudah Ibu laksanakan, terus pengembangannya seperti apa. Itu ya Bu ya. Sampai jumpa besok ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Dia. Ya, terima kasih sama-sama. Perhatikan kembali tayangan berikut. Apa itu ya? Gambarnya? Oh, jarang kepang. Oh, betul. Senjata tradisional. Kres. Oh, benar. Terus Bu, saya Jawa Tengah kres.
pernah kalian makan itu ternyata adalah makanan khas, ya, tradisional. Biar tidak hilang dan musnah, salah satunya yaitu diapakan tadi? Diapakan? Dibudidayakan. Kalau makanan diapakan? Apakah tadi dimakan? Sebelum dimakan diapakan? Diolah, dibuat. Biasanya ibumu suka buat jajan-jajan ya. Nah, itu berarti orang tuamu masih melestarikan makanan khas. Nah, kalau kaitannya dengan pakaian, bagaimana caranya? Zidan, melestarikan pakaian bagaimana? Pakai pas acara apa? Nikahan, saudaranya deh. Upacara ada tamu agung. Baik, tadi kalian sudah melihat tayangan video. Nah, itu ada di buku teks kalian. Silakan dibuka buku teksnya halaman 56. 56 tentang keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Silakan anak-anak dibaca dalam hati supaya lebih mendalami materi 56 sampai 58. Silakan baca 5 menit di dalam hati. Oke? 57 sampai 58. Yang ini. Sudah ya? Nah, sudah 5 menit berlalu. Nah, kamu tadi membaca berapa sekali atau berkali-kali? Kalau sekali kira-kira langsung paham tak? Betul? Langsung paham tak? Betul? Nuril, tadi kamu sudah membaca. Apa yang sudah kamu temukan di dalam? Contohnya apa tadi yang kamu ingat yang sudah kamu baca? Berarti Nuril masih kesulitan. Kalau hanya membaca aku kesulitan aku. Ya, guru punya buku tapi buat sendiri. Guru sebutnya pop up apa ya? Pop up apa pop up ya? Pop up. Ini di dalam nanti ada supaya kadang kalau kalian baca kurang paham mau bu tulisannya banyak bu. Oke, ini ada sebuah pop up yang di dalamnya ada keberagaman budaya. Memang buku tidak kasih judul, nanti saya mau tanya ini pulau apa. Aslinya di Indonesia ada berapa pulau? 100? Pulau besar, pulau besar. Apa saja itu Gadang? Sumatera, Kalimantan, Papua, Jawa, yaitu provinsi. Ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku,
pulau apa ini? Ayo sudah ketemu? Kalau masih bingung lihat fotonya ini. Ini bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuka. Apa yang kira-kira dari mana? Kalimantan. Ayo. Oke. Kalau ditanya definisi dari pulau mana? Pulau mana ya? Bali. Yang ada di bukumu ada 2 pulau, Bali sama Nusa Tenggara. Berarti ada berapa provinsi yang di bukumu? 3. Pindah apa saja? Nusa Tenggara. Oh, oke. Tepuk tangan Kak Nuril. Pintar sekali. Bapak sini. Pulau apa ya? Oke. Apa nih? Punyanya Zidan, Rehan, dan teman-teman. Pulau apa nih? Pulaunya. Pulau Kalimantan. Ya, ada berapa provinsi? Ada berapa provinsi? Ada berapa provinsi? Tuh. 2, 3,
terus. Nah, terus. Nah, terus. Setiap wilayah, satu wilayah itu satu provinsi. Nah, ada 6 ya. Nah, silakan diamati mulai dari tarinya, rumahnya, oke ya? Ya, jam belakang, boleh Lutfi. Nah, pulau apa Lutfi? Pulau apa Lutfi? Pulau apa sih? Sing sebelah barat kok. Pulau apa? Oke, Pulau Sumatera ada berapa provinsi? Iya, sini ya, ini sini kita bahas. Ini Kela. Pulau apa Kela? Jawa. Mana? Jawa. Pulau Jawa ada berapa provinsi? Ada 6. Terus Nurul Misbah, perhatikan, nah, oke? Oke, tadi. Ya, kalau kamu mau lihat silakan, tapi jangan mulai jujur. Pulau apa Nam? Papua dan Maluku. Ada berapa provinsi di situ? 2. Ya, Papua 2, Maluku juga 2. Oke, baik ya. Setelah mengamati, ya. Oke ya. Ada yang melihat? Halo. Halo. Rehat.
batik. Mau ngapain nih? Duduk? Ya, silakan duduk. Tadi si Yusfa sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tadi Yusfa sudah menyampaikan diskusinya. Kira-kira bagaimana menurut pendapat kelompok lain dari diskusi kelompoknya Yusfa? Zidan, apa sudah baik dalam penyampaiannya, sudah lantang? Apakah sudah jelas? Menurutmu bagaimana, Zidan? Tadi dari mana yang diucapkan sama Yusfa? Sulawesi Selatan. Oke, Sulawesi Selatan. Rumahnya namanya apa? Tongkonan. Betul. Belum pernah ada Tongkonan ya? Oh ya, karena kamu udah dapat yang bagian Sulawesi. Oke, beri tepuk tangan yang meriah buat namanya Yusfa. Oke. Kelompok yang lain sudah? Oke, sekarang silakan dikumpulkan dan kalian dapat tugas individu. Saya bagikan tugas. Duduk di tempatnya masing-masing sama. Duduk. Nah, kerjakan kembali sesuai perintahnya. Ya, kalau yang ini adalah tugas individu. Jadi itu saya minta tugasnya adalah kalian membuat keberagaman Indonesia. Boleh berupa bagan, boleh berupa gambar, peta konsep,
bisa isi di lembar ini yang sudah kalian dapatkan. Ya? Kamu tadi sudah membaca? Sudah? Kira-kira dari pelajaran hari ini kamu tahu nama-nama rumah adat? Tahu? Paling tidak tahu 3 nama rumah adat? Tahu. Terus tahu nama tarian daerah? Nah, di buku tadi juga sudah ada, sudah ditayangkan. Silahkan kalian tulis namanya, buat referensi di sini menurut pendapat kalian. Oke? Yang belum dapat siapa? Ini harus sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Banyak ya, kamu pojokan kamu udah sesuai jawaban kamu masing-masing. Di atas ini nama Pak. Tulis nama lengkap, jawab pertanyaan itu ya di kolom jawaban. Jadi bagian paling kalian suka yang mana tadi? Pembelajaran ini semua bu, nggak boleh semua. Terus misalnya bagian mana yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Tidak semua. Kalau tidak ada, tulis tidak ada. Misalnya yang tidak disukai tidak ada, tulis tidak ada. Kalau yang disukai ada semua, tulis semua. Misalnya bagian apa? Jika kalian berdiskusi, membuka program, atau ketika kalian breaking atau apa, silakan ditulis di kolom jawaban. Sudah? Belum sudah? Bolehkah berikan membacanya? Oke. Oke ya? Nah ya, silakan untuk dikumpulkan dan kalian boleh bersiap istirahat. Terima kasih kalian tadi sudah semangat belajar. Nah, jangan pernah lelah untuk belajar ya. Guru tutup sampai sini. Silakan untuk beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu. Nanti kan sebagai bukti ya Mbak ya. Selamat
siang Bu Dian. Selamat siang Ibu Ati. Gimana perasaannya nih setelah kemarin saya melakukan observasi ya pada kelas Bu Dian? Rasanya kemarin sebelum itu sempat deg-degan, sekarang sudah agak plong, walaupun sebenarnya kegiatan pembelajaran itu kan setiap hari kita lakukan sebagai guru ya. Cuman berbedanya kan ada yang memantau, mengawasi, takut-takut nanti ada yang tidak sesuai dengan keinginan, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan bincang-bincang kali ini? Ya, dari kegiatan ini maupun hasil kemarin, pastinya saya ingin merefleksikan hasil pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, terutama catatan-catatan yang sudah diberikan oleh siswa-siswa saya. Mereka mencatat, mereka merefleksikan pembelajaran dari hari itu, sehingga saya tahu di mana letak kekurangan saya dan bisa memperbaikinya di pembelajaran di berikutnya. Apa saja sih yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran kemarin? Yang saya lakukan sebenarnya sama Bu, seperti yang sudah-sudah, dengan melakukan pertama pastinya persepsi, yaitu memberikan semangat. Ada sekarang itu ada namanya apa itu namanya, memberi semangat, ya ice breaking namanya ya, istilahnya ice breaking, dimana supaya anak-anak itu melatih fokus mereka, jadi mereka senang dulu lah, ditingkatkan dulu semangatnya supaya mereka itu tidak jenuh, mereka fokus. Setelah itu saya memberikan beberapa media pembelajaran yang mungkin bisa menarik perhatian mereka sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu pembelajaran diferensiasi, ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan ada produknya. Kemudian yang terakhir, saya merefleksikan pembelajaran dengan saya memberikan sebuah rubrik atau jurnal saya berikan kepada mereka. Mereka mengisinya apa yang mereka sukai hari itu, kemudian kekurangannya apa, sehingga saya tahu pembelajaran itu berjalan seperti apa. Baik, lengkap sekali ya Bu ya, berarti mulai dari pendahuluan, memusatkan konsentrasi siswa, terus yang terakhir tadi memberi refleksi pada siswa, siswa menuliskan refleksinya. Selanjutnya apa indikator Bu yang menunjukkan bahwa murid-murid Ibu bisa menerima materi yang Ibu sampaikan dengan baik? Indikatornya siswa-siswi menjadi lebih aktif, mereka jadi lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran, komunikasi juga berjalan secara dua arah, yang mungkin dulu kan banyak porsinya untuk guru, tapi sekarang sudah berjalan beriringan, siswa dan gurunya saling ada komunikasi timbal balik, sehingga kemarin saya lihat mereka aktif. Yang biasanya malas untuk mengikuti pelajaran, mereka kayaknya aktif kemarin ya kalau saya lihat, karena saya memang mengelompokkan berdasarkan kriteria pemahaman mereka, kemampuan mereka, tanpa mereka menyadari kalau sebenarnya itu saya sudah mengelompokkan. Biasanya kan dulu yang bisa pokoknya dijadikan satu, sehingga nanti yang terlalu bisa mereka hanya sebagai apa ya, iya, sebagai katakanlah mereka hanya ikut-ikutan saja. Tapi kemarin mau tidak mau mereka semua aktif, pembelajarannya juga sesuai dengan kemampuan mereka, jadi mereka senang. Gitu. Dari pembelajaran kemarin kira-kira ada hambatan atau gangguan gitu Bu? Ya, hambatannya yaitu anak-anak itu diskusinya sudah lancar, mereka sudah aktif, sudah proaktif, semua kelompok sudah mau berbaur. Namun kendalanya yaitu ketika mereka mulai maju menyampaikan hasil diskusi. Kalau yang anak-anak yang di atas rata-rata atau punya kemampuan yang mudah mengingat atau di atas temannya lah katakan gitu, sudah biasa maju, mereka berani. Yang mereka yang masih malu-malu, mereka yang masih istilahnya biasa tidak maju ke depan, mereka masih merasa malu-malu, masih takut gitu, masih takut kali. Jadi karena tidak terbiasa, masih ada rasa takut, deg-degan gitu. Itu kendalanya. Berarti kendalanya
dalam pembelajaran kemarin masih ada beberapa siswa yang dalam maju ke depan belum berani gitu ya Bu belum ya? berani. Lalu kira-kira strategi Ibu untuk mengatasi masalah tersebut apa Bu? Strateginya adalah memberikan perhatian lebih kepada mereka, khususnya yang tidak maksudnya yang malu untuk maju ke depan, memberikan semangat pada mereka bahwa ayo tidak apa-apa, karena nanti ketika mereka maju saya akan tanya gimana, masih deg-degan Rasanya biasa gitu gitu. ya. Atau coba deh gini, kalian keliling, coba cuma tuh keliling di depan teman kalian, atau kalau tidak biasanya saya gini, di depan itu coba lihat teman kamu dari sebelah kanan sampai kiri, lihat terus bolak-balik, lihat mata mereka, nggak ada apa-apa kan mereka, jadi itu sugesti dari diri kamu sendiri. Jadi saya memberikan semangat supaya mereka berani, dan ternyata ketika mereka sudah maju pasti bilang Ternyata dengan semangat enak, itu ya, gitu itu dari sugesti sendiri. Kalau tidak disemangati, atau biasanya saya memberikan kayak games itu berurutan, kayak game gitu ya, ayo ya, nanti yang misalnya salah gamesnya bisa maju ya. Nanti pas kebetulan pas nanti gimana caranya pas bagiannya dia gitu ya. Itu mungkin beberapa cara. Baik, itu tadi yang sudah Ibu sampaikan terkait pembelajaran Ibu di kelas ya. Menurut observasi yang saya lakukan kemarin, aspek yang Ibu kembangkan yaitu aspek pedagogik ya Bu ya. Strategi yang Ibu lakukan yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran, terus menggunakan media sudah ada, menyiapkan perangkat pembelajaran juga ada tadi, LKPD-nya juga berdasarkan kesiapan murid sudah ada, evaluasi yang berbeda berdasarkan bakat dan minat murid juga sudah ada. Catatan pengamatannya, perangkat pembelajaran yang Ibu buat sudah lengkap ya. Terus dalam pembelajaran Ibu memperlihatkan video tentang keberagaman sudah ada. Terus murid membaca teks dari buku bacaan, siswa berkelompok mengamati apa kemarin Bu? Pop up ya, tentang keragaman di berbagai daerah sekitar. Terus LKPD-nya sudah bagus, murid sudah memilih bentuk evaluasi, ada yang berupa peta konsep kemarin ya Bu, sama gambar. Ya, bagus. Terus untuk yang aspek pengembangan kompetensi sosial, strategi yang Ibu kembangkan melalui dengan mengelola emosi saat menghadapi siswa yang agak kurang dalam memahami materi pembelajaran gitu ya Bu ya, sudah Ibu gunakan, yaitu catatan pengamatannya agar fokus pada pembelajaran guru, menerapkan praktik kesadaran penuh tadi dengan ice breaking tadi ya Bu ya, kemarin dengan bernyanyi bergoyang itu ya, terus bermain gajah dan semut gitu ya. Lalu Ibu sudah mendampingi murid dengan sabar ketika proses diskusi, ada yang mengalami kesulitan, Ibu mendampinginya dengan sabar. Terus kesadaran diri murid untuk tetap tenang saat kelompok lain mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya, itu yang masih kurang gitu betul ya Bu. Sekali. Iya betul Bu, saya memang menyadari itu, anak-anak saya itu ketika misalnya saya ke kelompok yang ini, yang sebelah sana pasti ribut sendiri ya, itu memang itu anak-anak ya, gimana kita sebagai guru harus bisa memfokuskan semuanya. Memang kadang kalau pas seperti itu mereka masih kurang ya. Nah, untuk itu masih banyak ada kekurangan di diri saya, dengan itu kan saya lebih tahu dan belajar lagi. Melihat dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, kira-kira berdasarkan skala 1 sampai 10, Ibu sudah berada di skala nomor berapa? Aduh, apakah harus saya menilai? Kalau di skala mungkin, saya gimana ya Bu? Saya tidak bisa menilai, kalau yang menilai itu kan orang lain. Apakah ini harus saya menyebutkan berapa? Menurut Ibu berapa gitu saja? Kira-kira antara berapa ya Bu? Mesti kalau mungkin 8,5 mungkin, karena masih saya masih itu tadi ya, kekurangannya di situ ya, anak masih PR-nya masih malu-malu, masih mereka masih belum, kalau ketika awal-awal mereka sudah bagus, ketika nanti sudah hampir-hampir selesai saya fokus ke kelompok lain, mereka masih sendiri gitu ya, mungkin jadi nilainya mungkin setengah mungkin. Bisa dikembangkan lagi ya Bu ya. Lalu
apa yang Ibu ingin kembangkan terkait dengan kompetensi yang kemarin sudah Ibu inginkan untuk dikembangkan? Yang saya ingin kembangkan pastinya yang kemarin juga ya, masih sama, tentang kompetensi pedagogik dan juga kompetensi sosial, khususnya tadi menyangkut keaktifan siswa, keberanian siswa, karena itu selalu setiap hari saya tanamkan. Ayo, karena gini Bu, di kelas saya itu yang ranking 1 justru bukan kalau gini ya, sebenarnya peringkat itu kan sebagai nanti hasil. Saya pengennya memang prosesnya mereka tetap berjalan. Ada yang nilainya bagus tapi artinya gini, rankingnya bagus tapi dia secara mental, secara keberanian itu kurang. Jadi gimana caranya pedagogiknya itu, kemampuan pedagogik saya untuk bisa ditingkatkan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, belajar lagi cara membuat media yang menarik, mungkin lewat sekarang kan banyak sekali di YouTube, di Google, kemudian belajar juga dengan jenengan yang sudah mengikuti guru penggerak ini yang luar biasa sekali, bisa memberikan manfaat buat saya dan pembelajaran buat saya agar lebih baik lagi. Juga termasuk kompetensi sosial untuk khususnya tadi ya, kadang sebagai guru kita kayak punya power, punya dominan ya, saya guru saya bisa marah. Terus terang Ibu, di IKF ini saya itu agak bisa mengontrol, bukan dulu ya, benar-benar saya lebih kayak bahagia anak-anak bisa, anak-anak senang mengikuti pelajaran. Jadi saya tuh tidak terlalu banyak marah gitu. Terus terang nggak kayak sebelum-sebelumnya, saya nggak terlalu emosi, katakanlah saya bisa lebih baik lagi, bisa mengontrol emosi sosial emosi saya maksudnya. Jadi bisa ditingkatkan lagi, dan sosial emosi anaknya juga kan. Jadi bagaimana si anak ini menjadi sosialnya dengan temannya, sama temannya KSE-nya, dia itu bisa berkembang lebih baik lagi. Gitu. Berarti yang Ibu kembangkan terkait dengan KSE ya, dari Ibu sendiri juga dan dari siswanya juga ya. Baiklah, kira-kira dari perbincangan kali ini apa yang Ibu dapatkan? Pastinya banyak sekali, manfaatnya banyak sekali. Saya semakin bisa tahu lah. Saya dulu tuh nggak tahu kayak kemarin ya, yang kayak contohnya hal kecil lah, anak yang terlambat gitu ya, pas kemarin ada pertemuan itu oh iya, kalau kita terapkan, kalau kita itu benar Bu, kalau saya marah sama mereka itu nggak ada efeknya ya, percuma juga gitu, ibaratnya saya rangkul mereka. Jadi ini untuk kejiwaan mereka juga, saya sendiri untuk bersikap khususnya ke itu. Mungkin guru dimanapun berada, saya pikir semua guru sudah tahu lah ngajar materi ini dan ini itu bisa, tapi secara emosinya itu loh yang benar-benar luar biasa. Saya dengan adanya jaringan guru penggerak ini, saya ikut kelas 4 itu EKM, itu benar-benar bisa mengontrol kelas itu bisa lebih baik lagi. Banyak sekali pembelajaran bisa saya peroleh, ada istilah-istilah KSE, ada istilah kemarin ketika banyak sekali istilah yang saya oh iya ya gitu. Ketika saya coba, ketika jenengan sudah memberikan kemarin itu istilahnya materi penjelasan yang juta begini, saya mau coba praktikkan di kelas saya. Ternyata betul anak-anak saya yang sukanya terlambat, saya tidak hukum, saya tanyain, saya panggil saya tanyain, saya pegang tangannya, terus dia cerita, dia cerita begini, ternyata di rumah sudah dimarahin Bu. Kan kasihan kalau di rumah sudah dimarahin, di sekolah dimarahin lagi. Bayangkan bagaimana psikis mereka gitu. Terus mereka senyum, mereka senang, mereka terus tidak mau terlambat lagi, tidak ada hukuman, tidak ada istilahnya mereka nanti dengan senang hati melakukan pembiasaan baik mereka. Mungkin itu Bu, banyak sekali pembelajaran yang dapat saya dapat. Baiklah, semoga dari perbincangan kita kali ini dapat membawa manfaat ya Bu ya, khususnya untuk perkembangan murid kita, agar kita dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid gitu ya Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Sama-sama. Bila saya ada kesalahan. Iya, justru banyak memberikan manfaat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.